Shalom, saudara-saudara, warga jemaat GPIB dimanapun saudara ada, dan juga pencinta Morning Call dan Night Call GPIB. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Charles Yaneman Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih, Makassar, Sulawesi Selatan. Malam ini kita akan berada di dalam pembahasan firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur di malam ini Tuhan, kami boleh ada di dalam acara Night Call GPIB dan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan di malam ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus agar kami mampu mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan di malam ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan juga anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keterangan yang kita dapat di dalam bacaan malam ini disebutkan dalam bulan yang ke-6. Kita bisa merujuk kepada bacaan di pasal yang sama, Lukas 1, di ayat yang ke-36, yang menyatakan bahwa Elisabet telah mengandung 6 bulan lamanya, dan setelah itu malaikat Tuhan menghampiri dan berkunjung menjumpai Maria untuk memberitakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut dengan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, itu artinya secara manusiawi Yohanes, anak dari Elisabet, itu berusia 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Tetapi secara ilahi Yesus lebih dari segalanya karena ia adalah Allah yang berkuasa. Informasi yang kedua dari bacaan kita menyebutkan di dalam bacaan ini tadi bahwa malaikat Tuhan Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nama kota Galilea yang disebut juga di dalam bacaan kita ini adalah tempat yang paling hina, tempat yang tidak memancarkan sesuatu yang positif. Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-46. Yohanes pasal 1 ayat 46 mengatakan demikian. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kita dapat menyimpulkan bahwa kota ini adalah kota yang hina, kota yang negatif di mata orang Yahudi. Namun Maria akan melahirkan dan dijumpai oleh malaikat Tuhan di kota Nazaret itu. Di ayat 28 kita membaca bahwa malaikat Tuhan masuk ke dalam rumah Maria dan memberi salam kepadanya. "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut di ayat 29 mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Salam itu dalam bahasa Yunani disebut kekaritomene,
berasal dari kata karis yang artinya kasih karunia. Dalam hal ini mau dikatakan oleh Lukas bahwa Allah di dalam kasih karunia-Nya melawat, menyalam, menghampiri seorang perempuan yang berdosa yang tidak layak mendapatkan kasih karunia. Tapi Allah hadir untuk menyatakan bahwa Ia mengasihi Maria dan Ia memakai Maria untuk melakukan satu karya besar di dalam penyelamatan umatnya. Oleh sebab itu Johannes Calvin menafsirkan kata Yunani kekaritomene tadi itu dengan ungkapan under self-favor of God, yang artinya adalah bahwa kebaikan dari Allah tidak layak didapatkan oleh Maria. Jadi salam tadi itu mau mengatakan bahwa Allah yang memahami ketidaklayakan Maria, tapi Ia melawat, Ia hadir, Ia datang, dan Ia memakai Maria untuk menjadi alat bagi keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bahwa ada rahasia besar di balik peristiwa perjumpaan malaikat Tuhan dengan Maria di dalam sebuah kerangka karya Allah bagi dunia dan manusia. Dari dua informasi tadi kita dapat melihat ada perbedaan dan perbandingan yang cukup signifikan antara kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga kelahiran Yesus Kristus. Yang pertama, kelahiran Yohanes Pembaptis disampaikan di dalam bait Allah, sedangkan Yesus Kristus disampaikan kepada Maria di dalam rumahnya. Yang kedua, kelahiran Yohanes Pembaptis itu diberitakan kepada seorang imam besar, Zakaria. Sedangkan kelahiran Yesus Kristus disampaikan kepada seorang perempuan desa, Maria. Yang ketiga, kelahiran Yohanes Pembaptis itu terjadi di dalam sebuah tempat yang terbaik. Sedangkan Yesus Kristus dilahirkan itu di tempat yang hina. Karena itu ada perbedaan yang cukup signifikan menurut saya ketika kita membandingkan proses kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga saudaranya Yesus Kristus dalam proses kelahiran mereka. Keterkejutan Maria di ayat 29 bagi saya adalah sesuatu yang sangat-sangat wajar. Karena ketika posisi Maria ditempatkan kepada kita, maka kita pun akan bertanya, siapakah saya sehingga Allah mau memakai saya? Siapakah saya sehingga Allah mau menjadikan saya alat di dalam karya besarnya? Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 30 malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut sebab Allah memberikan karunia-Nya kepadamu. Artinya bahwa Allah tahu tidak ada yang layak, tapi di dalam ketidaklayakan itu Allah punya hak untuk menentukan dan menetapkan siapa yang akan Ia pakai sebagai rekan sekerjanya untuk mencapai sesuatu yang besar dalam karyanya. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Kristus di dalam keluarga, di dalam persekutuan jemaat, dimanapun kita ada. Natal bukan saja menjadi momentum yang merayakan kelahiran Kristus dengan gegap gembita, dengan pesta pora, tetapi di dalam perayaan Natal kita diingatkan untuk bersama-sama berefleksi. Siapakah kita seperti Maria? Kita adalah pendosa, kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia Allah. Tetapi Allah di dalam kuasa-Nya memilih ibu bapak, saudara, dan saya untuk menjadi umat yang diselamatkan. Karena itu bersyukurlah di minggu Adventus yang ketiga ini kita mau merefleksikan makna keceriaan, makna sukacita, makna joyful itu di dalam iman kita. Karena kita dilayakkan Allah untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya dan menjadi umat yang diselamatkannya dari dosa dan kematian.
Selamat beristirahat saudaraku. Mari terus mempersiapkan diri, hati dan hidup kita untuk menyambut peristiwa sukacita di dalam perayaan Natal Kristus di tahun 2023 ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri acara Night Call GPIB malam ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam istirahat malam ini dan memberkati kami dengan firman-Mu, agar kami boleh menyambut Natal Kristus dalam sukacita, karena kami termasuk orang-orang yang dilayakkan Tuhan menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.